Selamat sore pemirsa semua dimanapun berada. Berjumpa lagi di channel Pengacara Tony, channel yang selalu memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat agar masyarakat semakin paham hukum, agar semakin berani untuk menyuarakan keadilan. Kali ini membahas kasus Rasman, di mana hari ini sidang kasus dengan terdakwa Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas dugaan pencemaran nama baik. Ternyata saksi selaku korban, yaitu Hotman Paris Hutapea, ternyata tidak datang. Kita coba saksikan tayangan persidangan hari ini, di mana Hotman Paris tidak datang di persidangan. Kita saksikan. Ini sidang dibuka untuk umum. Sidang dibuka terbuka untuk umum. Ini pertama-tama oleh Ketua Majelis Hakim. Nah, kemudian terdakwa diminta untuk dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini terdakwa Rasman Arif Nasution datang duduk masuk ke ruang persidangan. Nah, ini agendanya adalah jaksa diminta untuk menghadirkan saksi, yaitu saksi Hotman Paris Hutapea sebagai saksi korban. Nah, di sini jaksa menyampaikan kepada hakim bahwa saksi Hotman Paris Hutapea ini tidak bisa hadir karena sakit, dan jaksa penuntut umum juga telah menerima pemberitahuan dari Rumah Sakit Elizabeth Singapura. Dari Rumah Sakit Elizabeth Singapura bahwa Hotman Paris sedang sakit. Ya, ini akhirnya surat pemberitahuan bahwa Hotman Paris sedang sakit ini diserahkan kepada hakim. Kemudian penasihat hukum terdakwa juga ikut melihat surat dari rumah sakitnya, ikut memeriksa, dan hakim kemudian memutuskan bahwa ketidakhadirannya ini ada alasan sehingga sidangnya ditunda, dan jaksa penuntut umum memohon waktu seminggu. Jadi Kamis depan jaksa penuntut umum ini bisa menghadirkan Hotman Paris Hutapea sebagai saksi. Oke. Lalu bagaimana hukumnya jika saksi sebagai saksi korban itu tidak hadir di persidangan? Sebelum itu kita harus tahu dulu mengenai ketidakhadiran saksi itu diatur di beberapa pasal di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di antaranya adalah pasal 159 ayat 2 KUHP. Pasal 159 ayat 2 KUHP berbunyi, dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Nah, jadi kalau mengacu kepada pasal 159 ayat 2 KUHP ini, hakim masih meminta kepada jaksa penuntut umum agar saksinya itu dihadapkan atau dihadirkan di muka sidang. Nah, jadi jaksalah yang masih mempunyai kewajiban untuk memanggil saksi. Kalau kita saksikan tayangan sidang tadi, ini hakim mengacu kepada pasal 159 ayat 2 KUHP, di mana
Hakim meminta kepada jaksa agar menghadirkan saksi Hotman Paris. Meskipun ada alasan yang sah karena sakit, tetapi saya melihat hakim masih mengacu kepada pasal 159 ayat 2 KUHP, di mana meminta kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan saksi Hotman Paris ke muka sidang. Dan disanggupi oleh jaksa penuntut umum bahwa jaksa akan menghadirkan Hotman Paris pada Kamis depan untuk dimintai keterangan di persidangan. Gitu. Kemudian selain pasal 159 ayat 2 KUHP, itu diatur juga di pasal 160 ayat 1 huruf B KUHP. Pasal 160 ayat 1 huruf B KUHP berbunyi, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Nah, jadi setelah melalui proses persidangan, saksi yang dimintai keterangan pertama kali adalah korban. Nah, Hotman Paris ini korban. Kenapa yang pertama kali dimintai keterangan adalah saksi korban? Karena perkara yang disidangkan ini adalah perkara pencemaran nama baik. Perkara pencemaran nama baik secara elektronik maupun pencemaran nama baik yang diatur di dalam KUHP, yaitu pasal 310 atau 311. Nah, kalau perkaranya itu pencemaran nama baik itu merupakan delik aduan. Delik aduan itu seseorang atau tersangka atau terdakwa dapat dituntut bila mana ada permintaan atau ada aduan atau ada tuntutan dari korban. Oleh karenanya Hotman Paris sebagai saksi korban, ya, maka dipandang perlu untuk didengar keterangannya bahwa Hotman Paris ini sebagai korban, didengar keterangannya bahwa Hotman Paris masih menuntut terhadap terdakwa, dalam hal ini Rasman Arif Nasution. Sehingga kalau mengacu kepada pasal 160 ayat 1 huruf B KUHP ini, ya, maka Hotman Paris sebagai saksi korban itu penting dan wajib dihadirkan dalam perkara ini. Kemudian diatur juga di dalam pasal 162 ayat 1 KUHP. Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan saksi yang telah diberikannya itu dibacakan. Nah, kalau perkara lain yang bukan delik aduan, maka jika saksi korban itu berada di luar negeri atau meninggal atau karena hal lain dengan halangan yang sah karena tugas negara, itu bisa saja saksi tidak hadir, hanya keterangannya saja yang ada dalam berita acara pemeriksaan dibacakan dengan catatan sudah ada berita acara penyumpahan terhadap saksi. Namun kalau perkaranya itu perkara pencemaran nama baik, maka pasal 162 ayat 1 KUHP ini tidak berlaku. Kenapa? Karena kalau perkara pencemaran nama baik itu perkara delik aduan. Sehingga untuk dapat dituntut, hakim harus mendengarkan korbannya menyampaikan di muka sidang di depan hakim bahwa ia selaku korban ini menuntut terdakwa agar terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, jadi dibacakan saja berita acara pemeriksaannya saksi, meskipun ada berita acara penyumpahannya yang dilakukan oleh penyidik, tetap itu tidak boleh dibacakan karena perkaranya adalah perkara pencemaran nama baik, sehingga korbannya harus dihadirkan. Itu. Nah, kemudian ada sanksi pidana bagi saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian tidak hadir
atau tidak mau hadir di muka sidang, maka ada sanksi pidananya. Ada beberapa pasal yang mengatur sanksi pidana bagi saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut kemudian tidak hadir atau tidak mau hadir. Di antaranya adalah pasal 224 KUHP. Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam 1. Dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 2. Dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Nah, jadi kalau saksi yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut undang-undang, kemudian tidak memenuhi panggilan, tidak hadir ke persidangan, maka diancam pidana penjara paling lama 9 bulan. Ketentuan pasal 224 KUHP ini berlaku bagi saksi yang dipanggil secara patut dan sah, 1. oleh penyidik, yang kedua oleh hakim. Nah, ada pasal yang mengatur lebih khusus mengenai kewenangan hakim yang memanggil saksi secara sah kemudian tidak hadir. Itu diatur di dalam pasal 522 KUHP yang berbunyi, barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp900. Nah, karena denda ini sangat kecil, Rp900, karena KUHP ini KUHP zaman Belanda, ya, KUHP lama, maka berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012, jumlah denda tersebut dilipat gandakan menjadi Rp900.000. Jadi yang tadinya dendanya Rp900 menjadi Rp900.000. Ancaman hukumannya memang kecil, dendanya hanya Rp900.000. Akan tetapi, kalau hakim sudah mengeluarkan penetapan agar saksi itu dipanggil oleh jurusita, jurusita ini merupakan pegawai negeri di mana dalam memanggil secara paksanya itu didampingi oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, ya, bersama jaksa juga. Nah, apabila saksi yang telah dipanggil berdasarkan perintah hakim melalui penetapan hakim, kemudian saksi itu melawan, tidak mau datang, tidak mau hadir, maka ada sanksinya lagi. Sanksinya itu diatur di dalam pasal 212 KUHP. Sanksinya lebih tinggi, lebih besar daripada pasal 522 yang hanya Rp900.000 dendanya. Pasal 212 KUHP ini sanksinya lebih berat. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri karena itu kewajibannya menurut undang-undang, atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Nah, jadi ancaman hukumannya ini 1 tahun 4 bulan apabila saksi telah dipanggil atas perintah hakim dengan penetapan hakim, datang jurusita, datang jaksa penuntut umum, disertai aparat kepolisian, kemudian tetap tidak mau hadir, malah melawan. Maka saksi tadi bisa dikenakan dengan pasal 212 KUHP dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Lalu bagaimana dengan Hotman Paris apabila katakanlah dia sudah sampai ada penetapan hakim, sudah sampai ada perintah hakim, kemudian Hotman Paris tidak hadir? Apakah bisa dikenakan pasal 212 tersebut? Nah, sebelum ke pasal 212 KUHP, ingat Hotman Paris ini sebagai korban.
Oleh karenanya, maka dibedah dulu bagaimana konsekuensi hukumnya jika saksi korban tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah 2 kali berturut-turut. Maka jawabannya adalah nanti dakwaan penuntut umum itu tidak dapat diterima. Kalau dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berarti nanti terdakwa itu bebas, tidak bisa dihukum. Karena ini kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu delik aduan. Delik aduan itu dapat dituntut bila mana korbannya itu menyatakan langsung, menyampaikan langsung di muka hakim bahwa ia menuntut. Karena terdakwa atau pelaku dapat dituntut atas permintaan korban. Itu kalau perkara pencemaran nama baik. Sehingga kalau saksi korbannya ini tidak hadir, maka konsekuensi hukumnya itu dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak dapat diterima. Dan terdakwanya nanti Rasman Arif Nasution itu tidak dihukum. Karena putusannya nanti ya, dakwaannya tidak dapat diterima. Kemudian berkas perkaranya dikembalikan kepada penuntut umum. Kasus seperti ini, seandainya Hotman Paris tidak datang nanti, seandainya nanti putusannya, dakwaannya tidak dapat diterima, maka kasus seperti ini pernah terjadi pada kasus Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani saat itu sebagai terdakwa pencemaran nama baik, korbannya adalah Dito Mahendra. Nah, setelah saksi Dito Mahendra sebagai korban itu dipanggil secara patut dan sah 2 kali berturut-turut, bahkan hakim juga telah mengeluarkan penetapan memerintahkan kepada saksi agar dihadapkan di muka sidang, kemudian saksi itu tidak datang. Nah, sehingga karena Dito Mahendra itu tidak datang, mengingat perkaranya juga pencemaran nama baik, diperlukan langsung Dito Mahendranya sebagai korban, ya. Karena tidak datang, akhirnya putusannya itu dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Akhirnya berkas itu dikembalikan kepada jaksa penuntut umum dan Nikita Mirzani tidak dihukum. Itu. Nah, jadi konsekuensi dari saksi korban yang tidak hadir dalam perkara pencemaran nama baik, maka dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak dapat diterima dan terdakwanya itu tidak dapat dihukum, tidak bisa dijatuhi hukuman. Begitu. Demikian, semoga bermanfaat.